Assalamualaikum sobat beriman semuanya. Dalam 3 ayat pertama Quran Surat At-Tin disinyalir menyangkut wilayah yang berada di Indonesia. 3 ayat pertama itu adalah demi Tin dan Jaitun, demi Gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Maksud negeri yang aman ini yakni Mekah, tentunya menyangkut negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan maksud demi Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu, yakni Tursina. Sedangkan demi buah tin dan jaitun, ada yang berpendapat kalau ayat tersebut menyangkut tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi pendapat tersebut tentu saja tertolak, karena kalau ayat pertama dalam Quran Surat At-Tin adalah negeri kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sedangkan ayat kedua tempat Nabi Musa menerima wahyu yang pertama, dan ayat ketiga adalah negeri Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama pula, maka urutan nabi-nabinya menjadi tidak berurutan, yakni Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Padahal yang seharusnya disebut terlebih dahulu adalah Nabi Musa, baru kemudian Nabi Isa alaihissalam. Dan ada juga yang berpendapat kalau Quran Surat At-Tin ayat pertama adalah negeri kelahiran Nabi Ibrahim, yakni negeri yang penuh ditumbuhi pohon jaitun. Tapi pendapat tersebut hanyalah dugaan semata, tidak ada sumber dari Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Lalu, wilayah manakah yang dimaksud dalam Quran Surat At-Tin yang dipenuhi pohon tin dan jaitun itu? Silakan simak video ini sampai dengan selesai, supaya tidak gagal paham. Dalam Quran Surat At-Tin, Allah bersumpah pada 3 wilayah yang diberkahi. 2 tempat disebut dengan jelas, yakni wilayah Mekah dan wilayah Baitul Maqdis atau Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Gua Hiro yang lokasinya berada di sekitar Masjidil Haram adalah tempat Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Sedangkan Masjidil Aqsa yang terdapat di wilayah Palestina, di mana tidak jauh dari wilayah tersebut terdapat Bukit Tursina, tempat pertama Nabi Musa menerima wahyunya yang pertama. Kedua wilayah yang diberkati itu disebut dengan jelas dalam Al-Quran, dan tinggal satu wilayah yang tidak disebut dengan jelas, yakni wilayah yang memiliki 2 kebun tin dan jaitun. Lalu, di manakah kira-kira lokasi yang dimaksud dalam ayat tersebut? Dalam Quran Surat Al-Anbiya disebutkan kalau Nabi Sulaiman pergi mengendarai angin ke negeri yang diberkahi. Dalam Al-Quran, negeri yang diberkahi yang disebut dengan jelas adalah Mekah dan Palestina. Tentunya negeri yang dikunjungi Nabi Sulaiman pada ayat tersebut bukanlah wilayah Baitul Maqdis atau Palestina, karena negeri tersebut merupakan tempat di mana kerajaan Nabi Sulaiman berada. Jadi Nabi Sulaiman pergi dari negeri yang diberkahi ke negeri yang diberkahi pula. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Tapi kalau maksud dalam ayat tersebut Nabi Sulaiman pergi ke daerah Masjidil Haram dari Palestina ke Mekah, tempat yang juga disebut sebagai negeri yang diberkahi, juga tidak mungkin. Sebab Nabi Sulaiman tidak ada urusan dakwah di sana. Dan tidak ada syariat Nabi Sulaiman yang mengharuskan tawaf di sekitar Ka'bah. Sebab Nabi Sulaiman diutus hanya untuk umat Bani Israel saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Nabi Sulaiman tidak diutus untuk Bani Ismail yang pada saat itu berada di sekitar wilayah Masjidil Haram. Tempat tujuan dakwah Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam Al-Quran hanyalah negeri yang dahulunya memiliki 2 kebun. Kemungkinan 2 kebun yang dimaksud adalah kebun tin dan jaitun, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat pertama Quran Surat At-Tin, dan negeri tersebut adalah negerinya Ratu Saba. Diduga kuat Ratu Saba ini adalah putri keturunan salah seorang raja Bani Israel, yang diketahui Nabi Sulaiman dari ciri-ciri yang sudah diinformasikan dari wahyu yang diterimanya, yakni salah satu cirinya adalah dia dan kaumnya menyembah matahari. Ada pendapat yang menerangkan kalau negeri Ratu Balkis tersebut terletak di Yaman, dengan dugaan kalau kerajaan yang pernah berada di Yaman memiliki kemakmuran dengan bukti memiliki bendungan di wilayah Maghrib.
karena bendungan tersebut jebol membuat wilayah Yaman tersapu dengan banjir dan tanahnya yang awalnya subur menjadi tandus. Pendapat kalau negeri Sabah berada di Yaman sangat jelas kelemahannya, sebab bukti tersebut hanya berasal dari foto hasil penelitian ilmuwan yang membuktikan kalau di daerah tersebut memang pernah terdapat bendungan, di mana bendungan tersebut kemudian dihubungkan dengan ajab yang diderita kaum Sabah, yakni banjir yang melanda wilayah tersebut. Kelemahan pendapat ini jelas terlihat dari hanya mengandalkan bukti bahwa di Yaman dahulu terdapat sebuah bendungan. Sedangkan jebolnya bendungan tidak mungkin dapat menghancurkan seluruh negeri tersebut, sebagaimana ajab yang dialami kaum Sabah. Sedangkan pendapatnya Fahmi Basa yang menerangkan bahwa kaum Sabah terletak di wilayah Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, menurut saya yang lebih kuat. Buktinya masih ada sebutan nama-nama yang berhubungan dengan Sabah dan Nabi Sulaiman pada wilayah tersebut sampai hari ini, seperti Wonosobo atau Wanasaba, Sleman, bahkan tidak jauh dari Kepulauan Jawa terdapat pulau yang bernama Solomon atau pulaunya Nabi Sulaiman. Tentunya sebutan nama-nama tersebut bukanlah cocokologi, seperti halnya nama Jakarta yang berasal dari nama Pangeran Jayakarta, bukanlah cocokologi, karena Pangeran Jayakarta memang pernah berada di wilayah tersebut. Bahkan kuat dugaan kalau legenda Nyai Roro Kidul adalah dari sebutan Ratu Saba, karena dalam kitab Injil Lukas dan Matius mencatat kalau Nabi Isa alaihissalam menyebut Ratu Saba sebagai Ratu Selatan. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Roro adalah sebutan untuk cucu atau keturunan raja, sedangkan Kidul artinya adalah selatan. Jadi Nyai Roro Kidul artinya adalah keturunan Ratu Selatan. Kemudian dari mana asal-usul penyebutan nama Ratu Selatan itu kalau nggak ada orang yang menjadi objeknya? Tentunya hal itu karena ada orang yang menyebutnya demikian. Dan orang yang menyebut Ratu Saba sebagai Ratu Selatan adalah Nabi Isa alias Yesus, bukan mereka yang membuat-buatnya sendiri. Apalagi pada saat itu mereka belum mengetahui letak geografis bumi. Mereka tidak mengetahui kalau wilayah tersebut adalah wilayah Laut Selatan. Injil Lukas pasal 11 ayat 29. Ketika orang-orang yang berkumpul semakin banyak, Yesus berkata, "Generasi ini adalah generasi yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi tidak satu tanda pun yang akan ditujukan kepada mereka selain tanda Yunus. Seperti Yunus yang menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikianlah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi generasi ini. Pada hari kiamat, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang-orang dari generasi ini, dan ia akan menghukum mereka, karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmah Salomo. Sedangkan di sini ada seseorang yang lebih besar daripada Salomo. Pada hari kiamat, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghukumnya, karena orang-orang Niniwe bertobat ketika Yunus berkhotbah di hadapan mereka. Sedangkan di sini ada seseorang yang lebih besar daripada Yunus." Perhatikan, Nabi Isa menyebut Ratu Saba sebagai Ratu Selatan yang datang dari ujung bumi. Dan kalau kita lihat pada peta letak geografis Pulau Jawa memang berada di bumi bagian selatan. Sedangkan maksud datang dari ujung bumi adalah penggambaran kalau letak negeri Sabah tersebut sangat jauh, bahkan memang seperti berada di ujung bumi. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kalau kita cermati pernyataan Nabi Isa di kitab Lukas tersebut, tampaknya senada dengan berita dari Al-Quran dan hadis tentang akhir zaman, di mana akan muncul anak manusia, yakni Imam Mahdi bersama bala tentaranya yang akan memerangi bangsa Yahudi atau bangsa generasi yang jahat di dalam kitab Injil Lukas tersebut. Di Injil Lukas tersebut, Imam Mahdi disebut sebagai anak manusia yang menjadi tanda akan datangnya kiamat dan akan datang menghakimi mereka. Yang dimaksud dengan mereka adalah generasi ini atau generasi jahat, karena mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Isa yang menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Dan generasi jahat itu nantinya di akhir zaman akan dihakimi oleh Imam Mahdi dan bala tentaranya yang berasal dari kaum Niniwe dan Ratu Selatan atau orang-orang yang berasal dari bumi bagian selatan, yakni bangsa Indonesia. Kaum Niniwe adalah kaum yang dipuji dalam Al-Quran karena mereka menerima dakwahnya Nabi Yunus. Kemungkinan maksud dari kaum Niniwe
akan menghakimi generasi jahat dari Bani Israel itu adalah orang-orang yang masih mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, atau Rasulullah menyebutnya dengan Thaifah Mansuroh. Sedangkan mengenai orang-orang yang berasal dari bumi bagian selatan yang menjadi pelindung agama Allah juga dapat kita temukan di Quran surat An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Quran surat An-Nur ayat 35. Perhatikan, Allah mengumpamakan Islam sebagai cahaya yang dilindungi oleh sebuah tabung kaca, di mana tabung kaca tersebut berasal dari minyak pohon zaitun yang tidak tumbuh di bumi bagian barat dan juga bumi bagian timur. Artinya zaitun tersebut berasal dari bumi bagian selatan, yakni bumi yang bagian selatan adalah bangsa Indonesia. Di mana keterangan ini semakin membuktikan kalau dahulu di daerah Wonosobo memang pernah ditumbuhi 2 kebun tin dan zaitun. Menariknya, wilayah Wonosobo ini letaknya di Jawa Tengah, bukan di Jawa Barat ataupun di Jawa Timur. Jadi semakin membuktikan kalau negerinya Ratu Balkis memang berada di Jawa Tengah, sebagaimana yang dipaparkan Al-Quran, kalau zaitun itu tidak tumbuh di barat ataupun di timur. Dan tabung kaca itu seperti bintang-bintang yang berkilauan. Pemakaian kata bintang yang berarti berjumlah banyak membuktikan kalau wilayah yang menjadi pelindung agama Allah ini dihuni oleh mayoritas penduduk agama Islam terbesar. Dan negara mana lagi yang berada di bumi bagian selatan yang memiliki pemeluk agama Islam terbanyak selain Indonesia? Jadi, ayat pertama dalam Quran surat At-Tin, di mana Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, kemungkinan besarnya adalah tin dan zaitun yang tumbuh di Jawa Tengah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah tersebut tempat Nabi Nuh menerima wahyu yang pertama. Dan di Jawa Tengah inilah Nabi Nuh beserta kaumnya dahulu pernah berada, di mana terbukti ditemukan fosil kayu Bahtera Nuh yang berasal dari kayu jati purba yang hanya tumbuh di Pulau Jawa. Kemudian setelah banjir besar melanda wilayah Nusantara ini, lalu Bahtera Nuh berlabuh di Bukit Judi yang letaknya berada di pegunungan Ararat, yakni berada di Yordania, Turki. Lalu 1000 tahun kemudian di wilayah Turki ini lahirlah Nabi Ibrahim, di mana pada akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dengan dihijrahkan ke Palestina, atau negeri yang diberi berkah pada Quran surat At-Tin ayat kedua. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mempunyai anak bernama Ismail, Nabi Ismail lalu ditempatkan di Mekah, yakni negeri yang diberkahi yang disebut pada Quran surat At-Tin ayat ketiga. Wallahu a'lam bishawab.